Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kartika Natasha dengan NPM 23130317. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS basis data, yaitu pembelian sarung. Di sini saya ada 3 tabel, yaitu tabel pembeli, sarung, dan tabel transaksi. Kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama tabel pembeli. Di tabel pembeli ini ada ID pembeli, nama pembeli, lalu ada nomor telepon. Yang saya contohkan pada ID pembeli, yaitu ada P0001 dengan nama pembeli Dulgani dengan nomor telepon 081 234 567 890 dan seterusnya. Lalu pada tabel sarung, di sini ada ID sarung, nama sarung, harga, dan ukuran. Pada ID sarung contohnya seperti S0001, lalu ada nama sarung yaitu sarung BHS, harganya 200.000 dengan ukuran M, dan seterusnya. Lalu ada transaksi. Pada transaksi ini sangat berelasi, sangat menyambung pada pembeli dan sarung, yaitu ID ada di transaksi, ID pembeli, lalu ada ID sarung. Jadi ID pembeli dan ID sarung ini sebagai foreign key. Primary key-nya adalah ID transaksi, lalu ada jumlah, ada total, harga, lalu deskripsi. Jadi pada ID transaksi ini adalah random. Saya kasih random, yaitu ID transaksinya adalah 2, ID pembelinya juga 2, ID sarungnya ID pembelinya tadi P002 seperti pembeli yang tadi, ada P002 dengan ID sarung S003 dengan jumlah pembelian 1, harganya 180 dengan deskripsi sarung Atlas XL untuk hadiah. Lalu next, pada websitenya. Pada website ini saya membuat ada nomor, menu, dan link. Lalu ada data pembeli, data sarung, dan data transaksi. Kita coba satu persatu. Di data pembeli ada ID, nama, nomor telepon, dan aksi. Jadi di aksi ini ada edit dan hapus. Saya contohkan seperti edit. Semisal saya mengedit, awalnya namanya Dulgani, lalu saya ganti Arif. Kita update, lihat data, nama yang mulanya jadi dari Dulgani jadi Arif. Lalu kita kembali untuk mengecek pada data sarung. Pada data sarung kita juga bisa menggantinya. Semisal ada sarung BHS harganya 200.000, kita edit pada ukurannya menjadi XL. Lalu kita update, kita lihat. Nah, pada sarung BHS yang awalnya ukurannya M menjadi ukuran XL. Lalu kita kembali, kita lihat pada data transaksi. Di data transaksi ini pada data transaksi yang awalnya beliau tidak ada yang namanya Arif menjadi ada namanya Arif. Lalu pembeliannya jumlahnya 1 dengan total harga 200.000 dengan deskripsi membeli untuk hadiah anak. Kita kembali.
Kita bisa menambahkan data juga di sini. Semisal pembelinya adalah Mardalena, lalu membeli sarung PHS dengan jumlah misal 2 dengan deskripsi untuk souvenir. Kita simpan, kita lihat data, langsung muncul. Mardalena membeli sarung BHS 2 dengan total harga 400.000. Deskripsinya untuk souvenir. Jika kita ingin menghapus salah satunya juga bisa kita hapus. Hilang. Next kita membahas terkait websitenya, codingan pada website. Di sini saya beri nama UAS basis data fix. Ada pembeli, ada transaksi, ada sarung, ada transaksi, ada indeks PHP, dan ada koneksi. Yang pertama kita bahas adalah indeks PHP. Jadi di indeks PHP ini sebagai menu utama saya jadikan menu utama pada website itu tadi. Contohnya seperti ini. Sebagai menu utama. Lalu next di doc tipe HTML. Jadi di doc tipe HTML ini merujuk pada website. HTML ini pada website. Lalu ada title di sini sebagai nama atas, yang nama websitenya tadi untuk menamai. Lalu ada body seperti ada H1 atau H1 untuk penjualan sarung. Di sini saya namai penjualan sarung. Lalu ada table border 1. Table border 1 ini ibarat kata seperti satu tabel, yaitu dalam satu tabel. Lalu ada TH nomor, TH menu, dan TH link. Di sini sebagai websitenya yang tadi, tabel websitenya untuk menu tadi. Lalu ada TD1 yaitu sebagai nomor. Di sini kan ada TH1, TH nomor, di sini menjadi TD nomor 1. Dia untuk mengisi bawahnya. Lalu ada TD untuk menunya yaitu data pembeli. Lalu ada TD ahref sebagai kita memanggil pembeli atau tampilannya nanti. Lalu kita klik lihat, dan seterusnya. Juga ada TD2 yaitu data sarung. TD ahref juga memanggil data sarung, data tabel sarung. Lalu ada TD3 yaitu data transaksi, ahref untuk memanggil tabel transaksi. Lalu next ada koneksi PHP. Di sini koneksi PHP ini untuk menyambungkan antara website dan basis database yang kita buat, yaitu yang kita buat tadi.
Yang pertama ada PHP ini sebagai laman pembukaan, lalu ada host localhost. Host localhost di sini yang saya ketahui yaitu sebagai pembukaan localhost. Lalu ya ada user, ada pass. Di sini sebetulnya pass ini sendiri sebagai linknya. Lalu ada DB UAS basis data. DB UAS basis data di sini untuk menyambungkan, kan tadi kita namai sebagai UAS basis data. Lalu ada MySQL Connect, yaitu ada host, user, pass. Jadi di sini saling disambungkan. Lalu ada pembeli. Di tabel pembeli ini ada tampil, create, delete, dan update. Kita bahas di tampilan dulu. Include PHP include koneksi PHP. Di include ini jadi ini sebagai pengoneksi dari tabel tampil ke tabel transaksi koneksi ini tadi. Lalu ada data pembeli. Di data pembeli ini tampilannya nanti akan masuk ke tabel pembeli. Have create PHP. Semisal nanti ada penambahan, yaitu ada tanda tambah sebagai tanda tambah, create ini sebagai tanda tambah. Lalu border 1 yaitu tabel border 1 ini sebagai menggambarkan satu tabel dalam satu tabel. Lalu ada TR, TH ID, ada TH nama, ada TH nomor telepon, lalu ada TH aksi. Di sini dalam satu tabel yaitu seperti komponen-komponennya, yaitu ada nama, nomor telepon, dan aksi. Lalu next ada result MySQL query con select from pembeli. Di sini sebagai SQL-nya yang ada di basis database. Next ada create. Create adalah penambahan untuk menambahkan data-data. Contohnya nanti saya beri contoh. PHP include koneksi ini sama seperti tadi, yaitu mengoneksi ke koneksi PHP ini. Lalu ada tambah data pembeli. Jadi pada data tambah pembeli ini digunakan untuk menambahkan pembeli-pembeli jika ada pembeli. From method post, lalu ada ID pembeli, yaitu menginput ID pembelinya dahulu. Lalu ada nama input, jadi nanti menginput nama-nama, nomor telepon input tipe teks, nama nomor telepon, dan seterusnya. Lalu ada submit, ada disimpan ini untuk penyimpan data. Jika nanti berhasil akan muncul datanya. Lalu ada update. Pada update ini juga hampir sama seperti create, tetapi update di sini mengupdate data. Yang pertama ada include koneksi, sama seperti tadi untuk mengoneksi antara update dan koneksi. Lalu ada edit data pembeli. Di edit data pembeli
untuk mengedit data, lalu ada nama input. Nama input di sini kita nanti menginput mana yang harus kita update, lalu nomor telepon, lalu di submit. Nanti jika data berhasil diperbarui akan tampil pada tampilan PHP. Lalu ada delete. Untuk delete di sini sebagai penghapus jika pembeli itu tidak jadi untuk membeli barang, itu kita bisa menghapus, atau nama pembeli itu salah atau nomor telepon salah bisa. Lalu next ada sarung. Pada tabel sarung sama juga ada tampil. Ada include koneksi PHP untuk mengoneksi antara database dan website. Lalu ada data sarung, have create PHP atau untuk menambahkan. Lalu table border itu menggambarkan satu tabel. Lalu ada THID, TH nama, TH harga, ukuran, dan aksi. Ini hampir sama pada tabel pembeli, yaitu tabelnya sama, hanya perbedaan pada nama, harga, dan ukuran. Nah, next ada di sini ada edit dan hapus. Jika nanti semisal kita ingin menghapus ada sarung yang mungkin ukurannya salah, kita edit. Lalu kalau kelebihan sarungnya atau sudah sold out, kita bisa hapus. Lalu ada create. Di create ini kita bisa menambahkan data-data sarung. Ada ID sarung, ada nama sarung, ada harga, ada ukuran, menambahkan ukuran, lalu ada menyimpan data tersebut yang sudah kita input. Lalu ada data, jika data sudah berhasil nanti bisa kita simpan dan datanya akan muncul pada tampilan PHP. Lalu ada update. Di update ini juga hampir sama tadi. Jika kita ingin mengupdate data-data sarung yang sudah ada atau sarung yang sudah habis, kita bisa mengupdate di sini. Seperti yang tadi, yaitu mengoneksi, ada koneksi, lalu ada edit data sarung, mengedit, ada nama sarung yang perlu diedit, ada harga, ada ukuran, dan ada update. Jika nanti datanya berhasil, data sarung nanti akan terupdate pada tampilan. Next ada transaksi. Di transaksi ini sendiri ada create. Ada create ini untuk menambahkan sarung, menambahkan data sarung atau pembeli, atau jika ada pembeli tambah lagi, kita bisa menambahkan di create ini. Lalu ada delete. Di delete ini ada koneksi PHP, sama seperti mengkoneksi antara data
database dan website tadi. Lalu ada headernya location tampil PHP. Di sini akan muncul pada tampilan. Lalu ada pada tampilan transaksi, tabel transaksi, yaitu ada data transaksi, lalu ada create atau menambahkan data, lalu ada satu tabel yaitu ada ID pembeli, sarung, jumlah, total, harga, dan aksi. Jika nanti kita berhasil untuk mengedit, nanti akan muncul pada ID transaksi, pada data transaksi. Saya contohkan. Nah, di data transaksi ini kita bisa menghapus, lalu menambah data. Kita menambah data, lalu kita simpan, bisa. Kita coba lagi, yaitu kita membeli 3 dengan sarung atlas, dengan nama marfu'ah, dengan deskripsi membeli untuk tetangga. Simpan, kita lihat data, akan muncul seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.